Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi bareng channel Baskipop. Kali ini saya akan update cerita tentang cara memilih atau berbelanja anggrek, khususnya anggrek spesies spektabil ya. Karena saya sudah beberapa kali belanja spektabil, ada yang mengalami kegagalan dan ada yang progresnya bagus. Langsung saja kita cek belanjaan saya terakhir tentang si Dendrobium spektabil ini. Oke. Langsung saja kita geser ke sini ya. Ini ada belanjaan saya terakhir si Dendrobium kribo asli Papua spektabil. Sebelumnya saya belanja spektabil itu saya pernah beli seedling. Lumayan harganya seedling waktu itu 150. Lalu saya pernah belanja cabutan yang memang cara saya pilih kondisinya lebih ekonomis ya waktu itu, karena pengiriman dari Papua, dari luar Jawa. Berarti ongkir saya pilih yang agak kecil. Semuanya berakhir dengan kegagalan. Kali ini saya akan update cerita tentang belanjaan saya spektabil yang terakhir. Ini saya beli Dendrobium spektabil, memang tinggi, plannya besar, lebih dari hampir 1 meter mungkin ini ya panjangnya. Saya pilih juga yang paling ekonomis, pilih 2 batang saja. Kemarin waktu datang itu ada beberapa daun di sini, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 daun dan sudah gugur 1, 2, 3. Ini separuhnya ini yang gugur 1, 2, 3 ini dulu kemarin ada daunnya, tapi sekarang sudah gugur. Setelah saya rawat, pastikan ya dia tidak goyang pada bagian akar, karena itu tumpuan untuk tumbuh akar. Jadi kalau tidak goyang dia akan semakin cepat tumbuh akar. Nah, yang satu ini memang saya ikat di potnya, saya ikat, lalu saya tanam di pot kayu agar ventilasi udaranya bagus, tidak busuk. Karena beberapa kali saya punya Dendrobium spektabil itu mati karena busuk, entah diserang siput atau gimana ya akarnya, bagian batang bagian bawah. Nah, kalau yang ini alhamdulillah perkembangannya sangat baik. Meskipun daunnya menguning dan berguguran, menyisakan 2 daun saja, tapi progresnya dia menghasilkan anakan baru. Anakan baru ini lumayan ya, cepat perkembangannya. Ini saya rawat dalam kurun waktu 1 bulan. 1 bulan sudah keluar anakan sepanjang ini. Akarnya juga sudah jalan, bisa kita cek ini ya, ada beberapa akar yang hijau jalan sudah sampai ke luar sana, ke arang. Ini arang kan saya tambahan ya. Ini beberapa akar-akar hijaunya sudah jalan. Nah, bisa kita cek. Ini pertanda dia sudah bisa menyesuaikan di tempat baru. Apalagi dengan tumbuhnya anakan baru seperti ini, saya semakin yakin kalau ini perawatan saya berhasil. Tipsnya ya gitu, mending beli jabutan yang kondisinya sudah besar saja seperti ini, batang-batang besar. Saya kemarin beli seedling itu, ada seedling kalau nggak salah saya beli 2 dan mati semua. Berkembang pun itu selama saya merawat seedling 1 tahun, perkembangannya itu dia beranak, tapi anaknya itu posisinya sama terus, nggak ada perubahan
eh, anakannya semakin besar dari anak ke anak berikutnya sama, sampai saya pindah, saya tempel di pohon, saya pindah lagi ke pot, tetap dia beranak dengan ukuran yang sama. Lalu saya beli jabutan yang kondisi batangnya memang agak kecil ya, segini waktu itu batangnya itu, segini batangnya, nggak terlalu tinggi, ada terdiri dari 3 batang kecil. Dia berkembang, keluar akar juga, tapi saya kurang tahu dia sukanya di mana. Waktu itu saya full sun full rain, dan ternyata dia nggak kuat waktu musim hujan. Waktu musim hujan dia busuk pada bagian pangkal sini, kemudian batangnya mulai membusuk. Saya nggak sadar, saya tekan batangnya itu lembek, dan ternyata dia mati juga akhirnya. Nah, untuk rawatan saya yang terakhir ini, saya belanja terakhir ini saya full sun, tapi kalau hujan saya teduhkan, nggak kena hujan tapi nggak full kena hujan, jadi tetap di bawah naungan yang hujannya intensitasnya lebih rendah. Dia sudah berkembang dengan baik, tandanya dengan adanya banyak muncul akar yang sudah jalan, bisa kita cek ya. Nah, itu akar-akar yang sudah jalan, ada yang sudah sampai di arang luar sini. Ini sudah mulai keluar area pot dia. Ada beberapa juga di sana, akar-akar barunya sudah jalan. Dan yang paling menyenangkan adalah sudah tumbuh tunas yang sudah panjang seperti ini. Ini kemungkinan hasilnya bagus ya rawatan saya. Jadi saran saya adalah mending langsung beli yang jabutan yang ukurannya sudah besar. Jadi kalau dia sekali beranak, rawatan kita berhasil, anaknya juga pasti langsung besar. Nggak seperti seedling ya, saya seedling anaknya ukurannya segitu-segitu saja. Jadi mending beli yang harga seperti ini. Kalau bisa cari di tempat lelang-lelang anggrek, karena harganya bisa dapat lebih murah. Saya beli ini dengan harga 150 saja, dapat 2 batang dengan harga 150, free ongkir waktu itu. Dan setelah saya rawat 1 bulan, akar jalan. Treatmentnya kita semprot B1, jangan terlalu basah medianya, jadi semprot B1 aja untuk pertumbuhan akar, dan bonusnya adalah keluar tunas baru seperti ini. Dipastikan tunas barunya ini pasti sudah kelihatan ya, lebih tinggi maksudnya besar. Jadi senang banget saya. Oke, terima kasih. Itu tips berbelanja anggrek spektabil Papua, si jagonya Kribo dari Indonesia, agar kita nggak terlalu menunggu lama ya. Meskipun dia saya nggak nunggu dia berbunga, dapat anakan baru gini aja sudah seneng banget saya. Nanti mungkin perawatan 2-3 anakan lagi mungkin dia segera berbunga. Oke, terima kasih. Ini adalah sekedar cerita tentang cara berbelanja yang baik, cara mendapatkan harga yang murah melalui lelang. Mending berbelanja dengan kondisi plan yang sebesar ini, agar dapat perkembangannya lebih cepat daripada kita merawat dari seedling. Harganya pun tidak beda jauh. Seedling waktu itu saya beli harga 100.000 atau 150 ya, saya lupa. Ini hanya dengan harga 150 2 batang, meskipun jabutan ya, nggak apa-apa, kita semprot saja dengan vitamin B1, hasilnya sangat memuaskan. Akar jalan, terus ditambah dengan tumbuhnya tunas baru. Oke, sekedar cerita tentang anggrek spesies saya, si jagonya Kribo dari Papua, anggrek Dendrobium spektabil. Salam satu hobi pecinta anggrek.